Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan Majelis Gereja menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan kontak fisik dengan orang lain, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, bahwa salah satu kegiatan dalam masa Paskah tahun 2021 adalah aksi puasa Paskah, mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 3 April 2021. Adapun pengumpulan persembahan aksi puasa Paskah ini dilakukan dengan menggunakan amplop yang akan diedarkan melalui wilayah masing-masing. Bagi warga jemaat Bapak, Ibu, Saudara yang berada di luar kota dan rindu untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke rekening GKJ Minomartani di tabungan Sepedes Bank BRI Unit Depok Sleman dengan nomor rekening seperti yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, atas nama Sihana Purwaka Adi Pramanta SIP. Untuk informasi kemajelisan, persembahan dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja yang telah di-share di WA Grup GKJ Minomartani. Yang melayani ibadah minggu ini Ibu Nugraheni Siwi Rumanti SSI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah keempat. Dan dalam ibadah ini kita hendak menghayati akan kasih karunia Tuhan yang menghidupkan kita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan sebuah pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya,
dan yang setia menepati janjinya. Karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudaraku, sabda pembuka dalam ibadah ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Yang demikian, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 5. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani hidup sehari-hari, seringkali kita tidak mampu mensyukuri anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita hidup sekehendak diri sendiri dan tidak jarang mengikuti kehendak dunia. Oleh karena itu, sadar akan kesalahan dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dan pertolongannya, melalui nyanyian Kidung Jemaat 30A, bait 3 dan 4. Sumber hidup
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan Sang Maha Pengampun itu memberikan pengampunan bagi kita. Dan saat ini pun Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Tuhan kita tidak pernah berhenti mencintai kita. Dia terus dan akan terus mengasihi kita. Bahkan Dia menyertai kita sebagai bukti janji-Nya. Tuhan pun memberikan petunjuk hidup bagi kita dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Kita ini adalah anugerah Allah. Maka dari itu, sebagai ciptaan Allah, kita mensyukuri anugerahnya dengan cara terus-menerus berbuat kebaikan demi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, marilah kita nyatakan syukur dan sukacita kita atas anugerah Tuhan, bahwa karena anugerahnya kita diselamatkan, beban-beban dosa telah diangkat, dan hidup kita dibaharui. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah sang sumber anugerah di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang membuat kami menjadi mengerti akan arti kehidupan ini. Hari-hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami itu bukti bahwa cinta-Mu itu selalu baru bagi kami. Terlebih ketika saat ini kami boleh Tuhan izinkan untuk beribadah kepada-Mu, itu adalah bukti bahwa Engkau masih mencintai kami. Maka ya Tuhan, saat ini ajarlah kami untuk terus mencintai-Mu. Kami mengingat ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang juga kami cintai, secara khusus mereka yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ibu Esther Sutini, Ibu Cuk Ariana,
Bapak Sukoco, Bapak Arjo Sentono, Bapak Ishak Kusen, Bapak Yesu Parman, Ibu Sugiono, Bapak Sumanto, Saudara Kristanto Adi, Bapak Cu Ariana, Ibu Suwarti, Bapak Joko Saroso, Bapak Sali Suparman, Bapak Dedi Sulistiono, Bapak Gatot Adi Sanyoto, Ibu Rustam Marmin, Bapak Ih Subiantoro, Bapak Lukas Santoso, Bapak Ibu Prapto Sugianto, dan juga Ibu Haryoso yang semalam opnam di Rumah Sakit Siloam. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan. Namun kami percaya di dalam setiap sakit penyakit yang sedang mereka derita, Tuhan hadir di sana. Engkau adalah Allah yang turut menderita di dalam setiap penderitaan sakit penyakit itu. Maka ya Tuhan, kami sungguh mempercayakan saudara-saudara kami yang lemah tubuh ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah saudara-saudara kami ini tetap memiliki pengharapan, sukacita di dalam hatinya ketika memandang Engkau yang penuh kasih itu. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarganya, sanak familinya, kerabatnya, yang dengan sabar merawatnya, yang dengan penuh kasih menolongnya. Tuhan, kiranya Tuhan pun juga bersama dengan mereka semua. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan, juga kesabaran di dalam merawat anggota keluarganya yang sakit, yang tentu saja melelahkan, tentu saja tidak mudah, tentu saja mereka harus melewati zona-zona nyaman mereka. Namun ya Tuhan, biarlah melalui keluarga ini mereka tetap boleh menjadi penopang bagi anggotanya yang sakit. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami lainnya yang mungkin saat ini masih bergumul dalam banyak hal di kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul akan pasangan hidupnya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik untuk setiap mereka. Maka ya Tuhan, ketika mereka Engkau pertemukan dengan pasangan hidupnya, biarlah melalui ikatan cinta itu mereka justru lebih semakin mencintai-Mu dan menghadirkan Engkau dalam ikatan cinta yang indah dan suci itu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, mereka yang sedang mencari pekerjaan, ataupun mereka yang sedang bersusah payah dalam pekerjaannya karena persaingan, karena banyak hal yang harus mereka geluti, yang harus mereka lakukan dalam hidupnya. Oh Tuhan, kami sungguh memasrahkan saudara-saudara kami ini kepadamu. Biarlah setiap badai kehidupan yang datang dalam pekerjaan mereka tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus giat melakukan layanan pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang bergumul masalah ekonomi, secara khusus masih di tengah krisis pandemi ini yang tak mudah Tuhan. Bahkan kami sudah begitu lelah menghadapi berbagai macam hal di masa-masa pandemi yang sulit ini. Namun ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bukan Allah yang tinggal diam, Engkau bukan Allah yang sedang tidur pulas, tetapi Engkau adalah Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau membiarkan kami merasakan kesulitan ini supaya kami tetap dekat dan melekat kepadamu, Sang Sumber kehidupan kami. Maka ya Tuhan, biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh untuk selalu percaya bahwa dalam semua hal yang sulit ini kami bisa melewatinya bersama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk secara khusus majelis gereja di tempat ini, komisi-komisi yang ada, panitia, tim multimedia, dan juga kami menyerahkan pendeta kami, Pendeta Kriswoyo beserta Ibu Indah, Dek Eben dan juga Dek Tania. Tuhan, kami serahkan para pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan sedang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kemampuan atas segala tugas yang harus diemban dan masih dipercayakan oleh para pelayan kami ini. Kami menyerahkan untuk setiap keluarganya, biarlah mereka boleh mendukung, boleh saling menguatkan, boleh menjadi teman seperjalanan di dalam setiap pelayanan yang harus dilakukan di gereja GKJ Minomartani ini. Kami juga mengingat ya Tuhan akan
kegiatan-kegiatan yang harus kami lalui ke depan, terlebih dalam masa Prapaskah ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Biarlah kami bukan hanya sekedar rutinitas mengikuti kegiatan Prapaskah, tetapi kami sungguh-sungguh menghayati bagaimana kami sudah menjalani 1 tahun masa kesulitan dalam pandemi ini, tapi ternyata Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kami. Maka kami percaya di tengah masa Prapaskah ini pun kami ingin belajar bahwa setiap penderitaan hidup yang kami lakukan, kami tidak sendirian. Kami bersamamu yang juga menderita bersama dengan kami. Maka ya Tuhan, tolong kami untuk mengikuti seluruh proses kegiatan ritual kami, mulai dari nanti minggu-minggu Paskah menjelang Paskah ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami semakin dekat dan melekat kepadamu. Kami pun juga berdoa ya Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang mungkin mereka masih merasakan bencana-bencana alam, banjir di mana-mana, tanah longsor, dan juga banyak hal yang mungkin mereka mengalami keruwetan dalam kehidupan ini. Oh Tuhan, kami sungguh menyerahkan saudara-saudara kami ini. Mampukan mereka bertahan dalam kesesakan itu. Mampukan mereka bersabar dalam semua penderitaan yang tidak mudah ini. Mampukan mereka untuk selalu melihat bahwa ada hal baik yang Tuhan sediakan untuk mereka rasakan dan terima. Ya Tuhan, kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu, para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka, baik di daerah maupun di pusat. Biarlah mereka melakukan tugasnya, kewajibannya hanya untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka ya Tuhan, berilah di dalam hati mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan dengan penuh kejujuran, antusias, dan semangat yang penuh dengan nasionalis, bahwa mereka mencintai negeri ini seperti mereka mencintai-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap hal yang harus kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan hidup kami yang mungkin tidak mudah ke depan. Tapi kami percaya kami akan berpegang teguh pada janji-Mu yang akan selalu menyertai kami. Kami serahkan perjalanan ibadah ini hingga akhir nanti hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, marilah kita mengingat sabda dalam Roma 12 ayat yang ke-1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, marilah kita bernyanyi dari lagu pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 2. Bawa
Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kami, di dalam kami menyampaikan persembahan yang tiada taranya ya Tuhan dibanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Bapa sendiri yang memberkati persembahan ini, dan kiranya Bapa juga yang memberikan kebijakan untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Bapa, sebentar kami akan menerima firman-Mu, apa yang disampaikan oleh Ibu Nugraheni Siwirumanti. Kiranya Bapa memberkatinya pula, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan buka hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memahami, dan terlebih sebagai pelaku firman-Mu. Bapa yang di surga, bila mana ada kekurangan dan terselip dosa di dalam kami menyampaikan persembahan dalam permohonan ini, kiranya Bapa di surga berkenan mengampuninya. Semua ini hanya kami mohon di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Kita buka bersama Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya walau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Sejauh ini pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selama sepekan ini kita disuguhkan dengan berita di televisi tentang anak orang nomor 1 di Indonesia. Perso Bapak Ibu siapa? Kaisang Pangarep, ya. Dengan beritanya putus cinta dengan Felicia Tisu. Tapi kita tidak akan membahas ke sana, biarlah netizen yang membahas gitu ya. Tapi hal yang menarik adalah kalau kita bicara soal putus cinta, Bapak Ibu Saudara, ini bukanlah topik yang menarik untuk dibicarakan. Apalagi menyenangkan dan menggairahkan gitu. Gitu ya. Karena hanya karena putus cinta, orang itu bisa merasa bahwa dunia ini hancur berantakan. Dunia ini berakhir, kiamat. Sudah gak ada apa-apa lagi yang bisa diharapkan. Semuanya gelap, tidak ada sinar pengharapan karena putus cinta. Dan itu tidak memandang orang yang kaya sekalipun, orang yang pinternya minta ampun selangit kumlot gitu ya, atau orang yang multi talent gitu, bisa hebat di berbagai bidang. Kalau mereka sudah kena yang namanya putus cinta, ya mau tidak mau mereka harus merasakan yang namanya kehilangan, hampa. Dan dunia ini rasanya selesai, mau mati aja rasanya. Memang berat ya kalau kita mengalami yang namanya putus cinta itu. Ya tak heran. Karena banyak orang di dunia ini memang merindukan yang namanya cinta sejati. Bukankah orang-orang yang paling rapuh di dunia ini adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak dicintai? Contohnya, bayi-bayi yang masih kecil, mereka yang tidak dikehendaki kelahirannya. Anak-anak kecil yang dibuang, tidak dirawat oleh orang tua kandungnya sendiri. Remaja yang ditelantarkan, ditinggalkan karena perceraian kedua orang tuanya. Pasangan yang mereka saling mengkhianati. Karena kamu sudah mengkhianatiku, aku juga mengkhianatimu. Bolak-balik gitu ya. Pekerja yang mereka harus dipecat. Para lansia lanjut usia, oma, opa, eyang, kakung, yang putri yang diabaikan oleh anak-anak cucunya. Gelandangan yang tidak dimanusiawikan. Dan masih banyak hal lain. Menurut saya, orang-orang ini pun mengalami yang namanya putus cinta. Mereka merasa ditolak.
Mereka merasa tidak dicintai dan dengan mudah mereka akan berkata dengan keputusasaannya, "It is the end of the world." Dunia ini berakhir sudah. Sesungguhnya yang dapat menolong orang-orang ini bisa terbebas dari semuanya adalah satu, cinta kasih. Mereka harus tiba pada sebuah kebenaran bahwa mereka itu dicintai. Mereka harus tiba pada sebuah kenyataan bahwa masih ada orang yang mencintai mereka. Maka setelah itu mereka akan bangkit, mereka akan pulih seperti kendaraan yang habis bahan bakarnya, terus diisi bahan bakar, setelah itu menyala dan berjalan melanjutkan kehidupan. Harus seperti itu. Jika tidak, tidak mungkin bisa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya itulah yang dilakukan Tuhan Allah kita kepada manusia bagi dunia ini. Apa itu? Ayat 16 menjadi jawabannya. Dan itu menjadi ayat yang tidak asing lagi bagi kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang menarik adalah dalam bahasa Inggris kalimat ini, "For God so loved the world." Dipakai kata loved. Bukan hanya sekedar love, tapi loved. Bentuk lampau. Mengapa? Ya karena Tuhan Allah itu sudah mencintai kita lebih dulu. Kapan itu? Yaitu ketika Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia, lahir ke dunia. Jadi kita tahu bahwa kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dunia itu adalah bukti cintanya. Anak tunggal Allah dihadirkan ke dalam dunia untuk mengasihi manusia, untuk mengampuni dosa manusia, untuk membebaskan dari belenggu dosa. Itu cinta Allah yang begitu besar. Sehingga dari sini kita dapat berkata, kita sampai pada sebuah kebenaran dan kenyataan tadi bahwa we are loved. Kita dicintai. Dan menurut saya hal ini tidak perlu didiskusikan lagi karena sudah jelas. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Benar gak toh Tuhan mencintai kita? Iya, sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Bahkan karena ayat 16 ini pun membuat Nikodemus itu terdiam, tidak lagi bertanya macam-macam lagi sama Yesus. Dia bungkam karena jawaban Yesus di ayat 16 yang kita baca tadi. Pertanyaannya, siapa toh Nikodemus itu? Nikodemus itu bukan orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang Farisi, Sanhedrin gitu ya. Dan dia itu pemimpin agama Yahudi, jadi penguasanya Yahudi dia itu. Dia orang yang taat hukum Taurat, dia orang yang setia, dia orang yang hatinya lurus, gak pernah melenceng. Namanya aja ibaratnya pendeta Yahudi gitu ya. Dia hidupnya lurus gitu. Sebagai pemimpin dia juga kaya raya gitu kan ya. Semua dia miliki, pointer pokoknya. Tetapi satu hal, dia mempunyai kelemahan, apa itu? Dia memiliki ketakutan yang besar. Gitu ya, aneh ya. Wong punya segalanya, pointer hebat kok ya masih takut gitu loh. Aneh ya. Nah, kenapa itu dibuktikan di dalam bacaan yang kita baca tadi? Bahwa dia, Nikodemus ini menjumpai Yesus pada malam hari. Nah, banyak penafsir yang menurut saya menafsirkan menarik sekali ya tentang malam hari ini. Kenapa ditulis padahal ya dua kata, malam hari. Ternyata itu punya maksud. Kalau misalnya Nikodemus itu ngobrol gitu ya, ngobrol sama Yesus siang hari, ya enggak mungkin. Karena siang hari orang-orang itu banyak ngumpul dan mereka ikut Yesus.
Yesus khotbah itu diikuti penuh ribuan orang gitu ya. Jadi nggak mungkin. Terus yang kedua, kalau misalnya dia menjumpai Yesus, diketahui orang banyak, apalagi orang Yahudi, wah itu ancaman. Karena bagi orang Yahudi, Yesus itu musuh yang harus disingkirkan. Seperti itu. Nah makanya dia takut. Dia mengendap malam-malam gitu ya, datang. Dan dia punya satu tujuan, yaitu ingin ngobrol, bercakap-cakap dengan Yesus sesuai dengan judul perikop bacaan kita hari ini. Dan ada satu tafsiran yang menarik menurut saya. Ada seorang teolog yang mengatakan malam hari itu identik atau disimbolkan dengan kegelapan. Jadi hidup yang dipenuhi dengan kegelapan. Ayat 19 sampai 21 tertulis, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nikodemus datang kepada Yesus. Nikodemus datang kepada Sang Terang. Ini poin pentingnya. Dari sini kita belajar apa itu? Bahwa sehebat apapun kita di dunia ini, sepinter sekumlot apapun kita, tetap saja masih bisa loh kita berada dalam kegelapan hidup. Sekaya apapun kita, masih bisa loh kita merasakan kegelapan hidup di dunia ini. Maka satu-satunya yang bisa menolong kita keluar dari kegelapan hidup itu adalah datang kepada Sang Terang, Tuhan Yesus Kristus. Nikodemus datang pada Yesus Sang Terang itu pada malam hari. Inti percakapannya apa? Dua hal inti percakapannya. Pertama, soal kelahiran baru dan soal kehidupan kekal. Nah, Nikodemus memulai percakapannya dengan bertanya begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kalimat ini menurut saya menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia menyebut Yesus itu Rabi. Rabi itu apa? Kalau orang Jawa Timur mengatakan Rabi itu bojo, bukan. Kalau ini bahasa Yahudi Yunani itu Rabi itu artinya guru. Nah yang menarik apa? Lah Nikodemus ini kan guru toh. Gurunya orang-orang Yahudi toh. Tapi ternyata dia sebagai guru, dia masih belum ilmunya itu belum luas. Dia masih menganggap Yesus yang dibenci oleh orang Yahudi itu sebagai gurunya. Ini yang penting. Kalau dalam budaya Jawa itu salah satu serat Jawa itu ada tertulis bahwa murid itu mencari guru itu karena dia mau ngudi kasampurnan. Pirsa nggih? Kalimat ini ya, ngudi kasampurnan. Apa itu? Murid berguru, murid ngelmu pada guru itu karena dia mau mencari kesempurnaan hidup. Nah, ini sesuai dengan konteksnya Nikodemus. Dia datang pada Yesus, dia ngelmu pada Yesus, dia ingin mencari kesempurnaan, ngudi kasampurnaan. Dan Yesus langsung mengarahkan jawabannya pada kerajaan Allah. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesuai dengan pergumulan Nikodemus. Kemudian Nikodemus mengajukan dua pertanyaan, bagaimana? Lah ini yang lucu lagi menurut saya, bahkan mengagetkan. Kenapa? Dia sebagai guru, dia orang pinter, dia ahli Taurat, tetapi dia masih bingung konsep kerajaan Allah.
Padahal semestinya dia tahu betul bagaimana konsep kerajaan Allah itu. Wong dia menguasai kitab-kitab Taurat gitu ya. Nah dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, apa itu? Bahwa sepandai-pandainya seseorang di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan sang pemberi kepandaian itu. Sepintar apapun kita, pengetahuan kita, wawasan kita, pemahaman kita, semuanya ini masih terbatas. Maka ketika Nikodemus itu mengajukan dua pertanyaan, bagaimana gitu ya, itu artinya dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia terbatas. Dan menurut saya inilah yang membedakan Nikodemus dengan orang-orang Farisi lainnya yang merasa dirinya hebat, tapi Nikodemus tetap merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Tuhan. Pertanyaan pertama, bagaimana seorang dilahirkan kembali? Nikodemus yang sudah tua itu berkata, lah gimana kalau orang itu sudah tua? Mosok dia harus kembali lagi ke rahim ibunya, terus dilahirkan lagi, gitu? Tapi Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus itu masih salah konsep di sini, salah memahami. Karena kata yang dipakai dia soal lahir kembali itu adalah genao katanya. Genao itu apa? Genao itu juga lahir, tapi lahir dari fisik. Jadi lahir dari air rahim ibu. Jadi kalau seorang ibu yang sedang hamil gitu, ketika air ketubannya pecah, itu adalah pratanda bahwa bayi itu akan lahir. Begitu ya Bu ya? Begitu ya ibu yang pernah melahirkan, gitu? Biasanya gitu ya, wah air ketubanku pecah, berarti bayinya akan lahir gitu. Nah konsepnya Nikodemus itu masih begitu, lahir dari fisik lagi. Tetapi ternyata Yesus tidak. Kata yang dipakai Yesus itu anoten, bukan genao. Anoten. Apa artinya? Artinya tuh lahir baru, new life. Lahir dari atas. Lahir dari roh. Roh siapa? Roh Allah. Artinya apa? Ketika kita lahir baru artinya kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Kita meneladani Allah yang mengasihi kita. Itu maksudnya Yesus. Tapi ya tetap saja Nikodemus yang pintar itu bingung, sehingga dia melontarkan pertanyaan yang kedua. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bengong sambil mengernyitkan dahinya. Kalau orang Jawa, lah terus piye horok gitu ya. Karena dia nggak tahu, masih bingung. Dan Yesus menjawab, mengarahkan Nikodemus pada pemikiran surgawi, bukan duniawi. Hingga akhirnya Yesus menjawab dengan ayat 16 tadi, yang membuat akhirnya Nikodemus tidak lagi bertanya. Dia akhirnya mengerti, dia akhirnya tidak mengernyitkan dahinya lagi karena kebingungannya, enggak. Tapi dia sampai pada satu tujuan, yaitu dia dicintai. Kehadiran anak manusia mencintainya, menyelamatkannya. Dan pada akhirnya teranglah pikiran Nikodemus. Ibaratnya tuh padang jinglang, tidak peteng dedet lagi, sudah mak biar padang. Tapi tak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Perasaan dicintai yang dialami Nikodemus itu membuatnya merasakan anugerah kasih Allah yang menghidupkannya. Ia semakin tulus, taat, setia, tapi bukan dalam kegelapan lagi, melainkan di dalam terang kasih Allah. Ia menjalankan hari-harinya, melangkahkan kakinya dengan pikiran yang tidak lagi bingung, dengan hati yang tidak lagi takut.
Dan bisa dikatakan dia adalah satu-satunya orang Farisi yang mencintai Yesus Kristus. Keren ya. Cintanya kepada Yesus itu dibuktikan. Nanti bisa dibaca selanjutnya di perikop dalam Injil Yohanes. Karena nama Nikodemus disebutkan 5 kali dalam kitab ini. Dan yang menariknya, di 2 kali terakhir, Nikodemus dicatat bahwa dia mencintai Yesus dengan cara dia membela Yesus di depan orang-orang Farisi. Di depan komunitasnya sendiri yang tadinya dia takut. Yang dia takuti kalau dia dimarahi, tapi dia membela Yesus ketika Yesus mau ditangkap oleh pasukan Yahudi, tetapi dia justru membela Yesus melawan kelompoknya sendiri. Dan bahkan cintanya itu dia buktikan dengan apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, dia datang di situ. Bukan untuk mengolok-olok Yesus, bukan. Tetapi dia menemani Yesus sampai akhir hayat Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu yang beratnya tuh 50 kati. Berapa itu? 50 kati itu 30 kilogram Bapak Ibu. Jadi dia bawa minyak yang wangi itu 30 kilogram. Dan itu adalah minyak yang mahal. Minyak yang luar biasa. Dia bawa itu, dan ternyata kekayaannya pun dia buktikan untuk mencintai Yesus. Setelah itu tidak berhenti di situ, bersama dengan Yusuf Arimatea, mereka berdua menguburkan mayat Yesus. Mereka mengapaninya dengan kain lenan, lalu mereka menaburi rempah-rempah seperti adat istiadat Yahudi waktu itu kalau orang meninggal, diberi wewangian rempah-rempah tadi. Dia mencintai Yesus sampai akhir hidupnya Yesus. Dari sini kita tahu bahwa Nikodemus yang dicintai Allah itu dan yang mencintai Allah itu adalah salah satu orang yang memberikan penguburan yang layak kepada Yesus yang dia cintai. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, indah bukan kisah Nikodemus? Dari orang yang meragukan kasih Allah, dari orang yang merasa dirinya hebat, dia punya segalanya, tapi ketika dia memandang Yesus, dia bertemu Yesus, dia menjadi orang yang rendah hati dan orang yang paling mencintai Yesus di antara komunitasnya. Pertanyaannya bagi kita, maukah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak serta saya, maukah kita menjadi Nikodemus masa kini? Maukah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam segala hal yang kita miliki saat ini? Ketika kita memandang Yesus yang mencintai kita, maka penderitaan sesakit apapun, sesulit apapun, serumit apapun pasti bisa kita lalui. Karena kita tidak sendiri, kita berjalan bersama dengan Yesus yang juga menderita, menatih kayu salibnya, merintih karena mahkota durinya, menahan sakitnya karena tusukan tombaknya. Kita tidak sendirian. Saya ingin menunjukkan sebuah gambar Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat ini adalah pasangan suami istri. Mereka sudah sepuh lansia. Namanya adalah Jimmy Carter dan Rosalind Carter. Siapa mereka? Ternyata Pak Jimmy Carter ini adalah mantan presiden Amerika Serikat dan masih hidup sampai 2021 ini. Usianya sekarang 96 tahun. Istrinya 93 tahun. Nah, gitu ya. Sudah sepuh sangat. Ada hal yang menarik dari mereka berdua. Baru-baru ini mereka sudah menjalani suntik vaksin COVID-19 gitu ya.
dan orang-orang di sekitarnya menjaga mereka berdua karena sudah sepuh gitu ya. Tetapi mereka berdua ini tetap getol gitu ya, punya kegiatan favorit sejak dulu. Apa itu? Ngajar sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang mantan presiden Amerika Serikat, mewah itu jauh banget dari mereka. Jimmy Carter dan istrinya ini hidup sangat hemat, sederhana sekali. Ya seperti orang-orang biasa. Dan mereka sangat favorit banget kalau disuruh pelayanan sampai masa tuanya. Hal yang menarik adalah di tahun 2015. Dia punya cucu gitu ya, dari sekian banyak cucu. Cucunya yang bernama Jeremy Carter, waktu itu meninggal dunia mendadak. Di usianya yang masih muda, 28 tahun. Dan saat itu meninggalnya tuh di hari Minggu subuh, Bapak Ibu Saudara. Nah seperti biasanya kan, Minggu dia harus melayani anak-anak sekolah minggu, ngajar gitu kan. Nah apa yang dilakukan Jimmy Carter? Waktu itu Jimmy Carter mengumumkan kematian cucunya di depan seluruh jemaat dan pasti ditayangkan di TV ya, karena dia mantan presiden. Diumumkan cucu saya telah meninggal. Dan setelah selesai apa yang dilakukan? Dia tetap ngajar Bapak Ibu, seperti biasanya. Dia mengajar anak-anak sekolah minggu. Dan dia lakukan itu seperti biasanya. Padahal kita tahu kehilangan orang yang kita cintai itu sakit. Seperti putus cinta tadi loh, sakit, hancur. Dunia ini rasanya sudah berakhir. Tetapi Jimmy Carter tetap melayani Tuhan, melayani anak-anak sekolah minggu yang menantikannya. Bukannya 10-20 Bapak Ibu, tapi ribuan hingga ratusan ribuan anak-anak sekolah minggunya itu. Dan wawancara terakhirnya di bulan Agustus 2020 kemarin, dia mengucapkan sebuah kalimat dari sekian wawancara. Dia berkata, sisa hidup saya ini saya serahkan kepada Tuhan yang saya sembah. Luar biasa ya. Pertanyaannya, mengapa Mbah Jimmy Carter ini bisa sampai pada titik ini? Titik di mana dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jawabannya hanya satu. Karena dia telah sampai pada sebuah kebenaran bahwa dia dicintai. Tuhan mengutus banyak orang di sekelilingnya untuk mencintainya, keluarganya, murid-murid sekolah minggunya, orang tuanya, jemaatnya, rakyatnya Amerika, bahkan terlebih Allah sendiri mencintainya. Apakah yang kurang dari itu? Ketika kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh orang-orang yang diutus Allah, bagi saya itu adalah kekayaan yang terbesar. Itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan yang diberikan bagi kita. Dan itulah yang akan menghidupkan kita di dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak untuk kita menyanyikan lagu ini. Semua karena anugerahnya. Kita hayati bersama lagu ini. Bahwa semua hal yang ada di dunia ini bukan dari kita, melainkan dari Dia, Sang Sumber anugerah hidup kita. Kita nyanyikan bersama. Karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena
Selamat mencintai Yesus sebagai anugerah Allah yang menghidupkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sang Kristus yang begitu mencintai kami bersyukur karena kami tidak pernah berkekurangan kasih setia dari-Mu. Kami sungguh mengaku bahwa kami sering meragukan kasih-Mu itu. Tatkala kami berada dalam musibah, kesusahan, kami merasa bahwa kami tidak ditopang. Kami merasa rapuh, kami merasa sendirian. Kami merasa seolah-olah hidup ini sudah tiada artinya. Ya, seperti putus cinta rasanya. Sakit Tuhan. Tetapi melalui Nikodemus kami belajar bahwa kami dicintai oleh-Mu. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah bukti terkuat bagi kami. Dia sungguh-sungguh mencintai kami. Maka ya Tuhan, ketika kami masih bisa berdiri sampai hari ini, itu semua karena cinta-Mu yang selalu meluber, melimpah di dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, ajar kami untuk terus mau membuktikan cinta kami kepadamu. Mampukan kami bahwa sesulit apapun hidup yang kami lalui, kami tidak sendirian. Kami mempunyai Allah yang bersama dengan kami. Karena Allah mencintai kami. Dan satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau tidak bisa berhenti mencintai kami. Tuhan, terimalah cinta kami. Sucikan hati kami. Mampukan kami untuk terus berjalan di dalam cinta-Mu. Doa ini kami pinta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan telah melimpahkan anugerah-Nya kepada kita dan akan terus membimbing kita berjalan di dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita nyatakan keyakinan sekaligus doa kita, agar kita dimampukan untuk terus mengasihi Tuhan melalui lagu dalam Nyanyikanlah Kidung Baru 127 bait 1 dan 2. Yang berikan
Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terus mengingat bahwa Tuhan Yesus mencintai kita dengan cintanya yang besar. Maka kita harus bisa dan mau mencintainya. Maka marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi